Yo, halo guys, balik lagi di YouTube channel Winandi Sudarso. Kembali lagi di segmen otomotif. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang fogging mobil. Nah, kebetulan saya udah ada di dokter mobil dan mobil saya ini lagi dipersiapin untuk mau di fogging. Nah, kita akan tanya langsung sama masnya. Kira-kira apa sih manfaatnya fogging untuk AC mobil? Lalu gimana sih rasanya AC mobil nanti setelah di fogging? Oke, sekarang aku sudah ada sama masnya. Masnya namanya mas siapa, mas? Mas Iskan. Mas Iskan. Nah, kalau boleh tahu sekarang kita lagi ngapain nih, mas? Tadi kita lagi proses buat pengecekan tekanan AC ya, dari low pressure sama high pressure. Nah, kita bisa melihat tekanan freon langsung sama tekanan kompresinya dari kompresor. Ini kompresor ya. Berarti kita mau cek tekanan AC-nya dulu ya, mas ya. Oke, yuk ikutin terus ya. Nah, jadi di sini ada 3 kabel ya, mas ya. Sini ada yang satu ke kompresor, lalu ada yang kemana nih, mas? Ke freon ya. Ke freon sama satu lagi. Yang Kalau yang kuning ini apa? ini buat ngisi freon ini. Oh, ini buat ngisi freon. Oh, oke. Jadi ini lagi dicek dulu tekanan freon sama tekanan kompresornya. 5 minutes later. Nah, ini boleh dijelasin sedikit nggak, mas? Jadi gini ya, kalau ini kan high pressure nih. High pressure ini kan buat ngebaca tekanan si freonnya nih. Iya. Nah, standarnya itu kan di 200. Nah, ini si jarumnya di 200, masih standar bawaan mobilnya. Oh, ini yang high pressure-nya nih ya. Ya, Biasa standarnya tekanannya di 200. Ya udah standar sih, masih nggak kurang nggak lebih gitu. Ini masih standar ya. Ya, karena si otomatisnya normal dia. Oke. Kalau yang biru ini apa ya, mas ya? Kalau biru ini dia buat ngebaca kompresi kompresor dia. Nah, gitu. tekanan ini kalau misalkan di bawah 40 PSI dia lebih bagus Om. Jadi kompresinya masih bagus. Nah, kalau misalkan si jarumnya melebihi dari 40, dia kompresi dia udah lemah Om. Oh, gitu. Udah low dia. Jadi kalau di bawah 40 dia masih 40, oke, masih itu bagus. oke. Ya. Ada perbedaan nggak antara mobil Jepang sama mobil Eropa standar ukuran AC-nya? Sebetulnya ada ya, paling cuma beda tipis doang. Kalau mobil-mobil Eropa dia biasanya di 220 atau 230 PSI dia. 220 sampai 230 PSI. Nah, kalau mobil Jepang paling standarnya di 200 gitu. Di 200 ya. Kalau misalkan kurang, biasanya freonnya itu ada yang bocor dari sistem AC-nya. Oh, dari oke. kompor AC-nya. Nah, untuk mobil Jepang sama mobil Eropa sendiri, untuk tekanan low-nya sama? Sama, dia batas maksimalnya di 40 dia. Oh, di 40. Oh, oke. Berarti mobil ini kondisinya masih sehat AC-nya, mas ya? Oke. Nah, biasanya perawatan AC yang baik itu gimana, mas? Nah, kalau buat perawatan AC buat umumnya ya buat mobil-mobil Jepang, kita di sini untuk perawatan AC cukup 6 bulan sekali atau setahun sekali dia. 6 bulan sekali sampai setahun sekali. Itu biasa ngeceknya apa aja, mas? Kita cek dari oli kompresor, dari evaporator, kotor enggaknya kita cek. Kalau misalkan udah kotor ya mau gak mau harus dibersihin dia, biar sirkulasi kerja AC itu lebih efektif ya, lebih maksimal. Jadi minimal 6 bulan sekali atau paling enggak setahun sekali ya, mas ya? Nah, harus cek. Oke. Nah, kita akan lihat ya kira-kira gimana nanti proses fogging AC mobil si mobil ini. Oke, ikutin terus. Nah, jadi ini alat foggingnya. Alat foggingnya dia udah standby di sini ya. Ini udah ada kabelnya juga buat colokin ke foggingnya. Oke, sekarang kita akan tanya masnya langsung. Oke, jadi sebelum di fogging, aku juga mau tanya-tanya sedikit nih sama masnya. Mas, kira-kira efek fogging AC mobil tuh apa sih untuk AC mobilnya sendiri? Kalau fogging fungsinya dia buat ngilangin bau apa gak enak ya di dalam ruangan mobil, sama antivirus, antibakteri juga dia, anti jamur juga dia. Anti jamur juga. Intinya Ya? itu doang sih buat kalau buat fungsi fogging. Cuman dia nggak bisa ngebunuh kecoa atau semut atau kayak gitu. Dia nggak bakalan ngebunuh kayak gituan. Jadi dia membunuh mikrobakteri ya? Iya, intinya dia seperti disinfektan
Disinfektan ya. Jadi disinfektan untuk AC ya. Iya. Wah, kalau biasa AC kan lama dipakai, Ya. di komponen dalamnya kotor ya, banyak bakteri gitu, Biar gitu ya. yang udara yang kita hisap itu dari AC-nya lebih sehat. Lebih sehat juga ya. Nah biasa kalau fogging AC mobil tuh ada jadwal rutin nggak? Harus berapa? Foggingnya Berapa mungkin kalau lebih bagusnya cukup yang kata saya bicarain tadi ya, cukup 6 bulan sekalian perawatan AC, mulai dari pembersihan AC sama fogging juga, sama pengurasan olinya tuh utamanya itu sih, soalnya perannya ya penting. Soalnya penting ya. Nah, jadi fogging AC mobil itu berbarengan sama pengecekan AC Mas ya. Jadi biasa kalau mobil sebelum di fogging itu ditoalnya harus dicek dulu AC-nya. Ya, dicek tekanannya AC, dulu, normal oke. apa enggaknya, sehat enggaknya, baru kita fogging. Karena percuma ya kalau AC nggak sehat tapi mobil AC mobil itu di fogging, jadi nggak maksimal ya Mas ya. Oke. Nah jadi buat teman-teman yang mau fogging AC mobil bisa datang ke dokter mobil Carabang Gading Serpong. Di sini juga free pengecekan AC mobilnya. Jadi kalau ada masalah sama AC mobil teman-teman bisa free konsultasi di dokter mobil Gading Serpong. Sekarang ini kita lagi nunggu apa nih Mas? Ini lagi proses buat hidup mesin foggingnya ya. Oh, oke, biasa perlu waktu dulu ya. Ya, Biasa sampai lampu hijaunya hidup dulu ya. baru Oke. kita lihat sih. Boleh bisa fogging ya. Oke, jadi sambil tunggu kita akan lihat prosesnya. Nah, ini udah siap di fogging ya Mas ya? Oke. Nah, saya juga ada pertanyaan lagi nih. Kebetulan masih ada beberapa pertanyaan yang saya masih bingung, mau saya tanya langsung sama Masnya. Nah, Mas mau tanya, ini kalau misalnya AC mobil yang misalnya kayak AC mobil saya ini udah sehat, nanti kalau perawatan AC yang mesti dicek tuh apa aja Mas? Oh, yang harus dicek semua sistem AC-nya ya, kayak mulai dari blower, evaporator, kondensor. Nah, itu kita cek kondisinya biar kita merawat supaya gak terjadi bocor gitu loh di area sistem AC-nya. Nah, bagaimana kalau buat perawatan AC-nya itu di sini kita anjurin setiap 20.000 km atau setahun sekali. Itu biasanya yang dilakuin adalah pengurasan oli sama freon. Nah, pengurasan oli kompresor. Oli AC, ya, Oli AC. kompresor sama freonnya kita kuras. Nah, di sini kita melakukan buat pengerjaan itu sendiri pakai mesin khusus gitu. Oh, di sini ada mesin khusus Ya, ya? untuk menguras oli AC-nya sama freon lamanya. Oh, gitu ya. Jadi kita supaya perawatan secara berkala AC itu supaya kita agak terjadi partnya itu umurnya lebih pendek atau cepat bocor, cepat rusak komponen AC-nya. Nah, makanya setiap 20.000 itu harus di perawatan AC agar umur partnya lebih jangka panjang, lebih awet. Ya, lebih baiknya kan istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati intinya. Daripada kita mengobati kan udah pasti itu ada beberapa komponen yang rusak kan. Iya, harus diganti ya. Iya, lebih baik kita mencegahnya supaya gak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Dengan cara sering melakukan perawatan Ya, ya. perawatan. Nah, biasanya Mas kan udah sering nih tanganin banyak mobil. Biasa mobil yang komponen AC-nya paling rumit apa? Kalau bagi saya yang paling rumit mobil-mobil Eropa sih. Kayak Mercy, BMW, Audi. Itu rumitnya kenapa Mas? Bisa jelasin nggak? Mungkin dari sistemnya beda Om. Ada beberapa sistem yang beda dari segi elektrikalnya, kelistrikannya, sama posisi dudukan yang disediain dari dalam dashboardnya dia agak rumit. Oh, jadi beberapa mesti bongkar. Ya, harus bongkar dia. Nah, biasa kalau AC mobil yang sering rusak itu apa Mas? Yang paling sering komponen AC mobil yang paling sering rusak? Tergantung mobilnya dulu ya Bang. Iya. Kalau mobil Jepang? Kalau mobil Jepang dari Toyota, Honda, biasanya kalau Toyota sering terjadi kebocoran. Nah, Ya? kalau si kompresor tersendiri dia lebih awet di bandel dia. Oh, gitu. Nah, kalau mobil Honda dia sama sih penyakitnya biasanya cuma dari magnet yang mati, dari relay sama yang bocor dari komponen AC-nya. Ya, oke deh kalau gitu. Nah, kita sambil nunggu, kita akan lihat proses foggingnya seperti apa. Oh, jadi foggingnya itu disemprot ke dalam ya? Oh, dia keluar dari kisi-kisi AC. Oh, oke.
jadi mobilnya ini sekarang lagi di fogging. Nah, kita akan nanya-nanya lagi nih tentang fogging. Nah, biasa fogging itu tadi kurang lebih berapa lama ya Mas ya untuk mobil di fogging sampai selesai? Kalau buat pengerjaan fogging cukup 10 menit Om. 10 menit ya? Ya, dia kerjanya itu lebih maksimal supaya yang ada bau di dalam ruangan mobil hilang, sama antivirusnya atau ada bakteri bisa hilang juga. Bisa bersih ya. Efeknya jadi lebih wangi juga ya mobil ya? Ya, dia ada wangi seperti kopi ya, ada bau-bau kopinya gitu. Ada Kopi murni dia. kopi murni ya. Kenapa harus kopi Mas? Gini Om, kadang kalau misalkan baunya dari yang lain, biasanya kalau udah 2 bulan, jarak 3 bulan, baunya jadi gak enak dia. Oh gitu. Ya. Kalau kopi Yang sifatnya udah-udah kayak gitu. lebih netral. Ya, lebih netral kalau kopi. Oh, oke. Nah, jadi ini masih lagi di fogging. Kelihatan ya tuh ada asapnya keluar. Nanti kita akan lihat hasilnya gimana setelah mobil ini AC-nya selesai di fogging. Kurang lebih ini udah hampir selesai ya, udah hampir 10 menit. Nah, ini bentar lagi selesai nih kayaknya. Wow, teman-teman bisa lihat ya, asapnya full semobil. Dan aromanya tuh aroma kopi ya, jadi mobil ini aromanya jadi aroma kopi guys. Wow, mantap. Karena lagi di masa pandemi gini, nah jadi penting ya untuk kita fogging AC mobil. Kenapa? Karena lagi di masa pandemi gini, kita harus sering juga rutin perawatan fogging AC mobil. Tujuannya supaya komponen AC yang ada di dalam mobil itu bersih dari bakteri, dan udara yang dikeluarkan dari AC itu juga fresh, segar gitu. Jadi sehat, lebih sehat, dan memang kesehatan itu kan penting ya. Jadi kita harus mulai dari merawat AC mobil. Nah, ini udah selesai, mobilnya udah selesai di fogging. Pintu semua dibuka, tujuannya supaya udara-udara yang tadi keluar dari AC itu, udara kotornya keluar, dan AC mobil pun jadi lebih bersih ya. Nah, kita akan tanya Mas nih, Mas, kira-kira kalau misalnya teman-teman yang mau fogging AC mobil ini bisa kemana nih Mas? Langsung aja datang ke dokter mobil Serpong. Serpong yang alamatnya yang ada di Ruko Gadget ya. Ruko Gadget ya. Ya. Nomor Blok A nomor 7. Blok A nomor 7. Nanti alamatnya saya akan taruh di kotak deskripsi. Nah, terima kasih Mas sudah kasih pemahaman ke kita tentang pentingnya menjaga atau merawat AC mobil. Terima kasih Mas. Oke, ini udah selesai. Kita akan ngerasain gimana rasanya AC mobil setelah di fogging. Oke, jadi AC Leo ini udah selesai kita fogging, dan tadi sebelum di fogging udah sempat kita cek AC-nya juga, dan kondisinya itu sehat ya, baik dari tekanan freon sampai tekanan kompresor, semua tekanannya cukup. Dan efek yang aku rasain setelah AC Leo ini di fogging, udara yang keluar dari AC ini jadi terasa lebih segar ya guys, dan tentunya AC ini juga jadi terasa lebih dingin. Nah, kenapa fogging itu diperlukan? Fogging itu diperlukan setiap 6 bulan sekali, karena untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di dalam komponen-komponen AC. Karena kita kan nggak tahu selama berjalannya pemakaian pasti ada bakteri-bakteri yang ngumpul di dalam komponen-komponen AC. Nah, makanya fogging itu diperlukan supaya AC tetap terawat, tetap terjaga, dan kebersihannya pun juga selalu steril. Jadi udara yang keluar dari AC itu juga lebih sehat ke kitanya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang seputar perawatan AC mobil, ataupun mau konsultasi, ataupun mau pengecekan AC juga, teman-teman bisa datang ke Dokter Mobil. Teman-teman bisa follow ke Instagramnya Dokter Mobil. Untuk teman-teman yang berlokasi di kawasan Tangerang, teman-teman bisa datang ke Dokter Mobil di cabang Gading Serpong. Nah, untuk yang di wilayah Jakarta juga ada Dokter Mobil cabang Jakarta. Nanti saya akan taruh semua alamatnya di kotak deskripsi. Jadi sekian dulu videonya sampai di sini.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.